kembali. Saya Eva Caroline menyapa Anda di Spesial Dialog. Spesial Dialog kita hari ini temanya adalah penyuluh KB atau keluarga berencana dan sinergi lintas sektor sebagai kunci sukses program Quick Win Kemenduk Bangga BKKBN Kalbar untuk keluarga berkualitas. Nah, dengan narasumber kita untuk hari ini adalah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kota Pontianak. Akan ada 6 koordinator lapangan dari 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi tantangan terkait dengan kunci sukses program Quick Win dari BKKBN Kalimantan Barat ini. Baik, untuk sesi pertama ini sudah hadir 2 narasumber dari 6 yang akan hadir nanti. Mari kita sapa tamu-tamu saya hari ini. Halo, selamat berjumpa. Iya, selamat berjumpa juga. Senang sekali lihat wajahnya segar-segar gitu ya. Iya. Baik, kita sapa dulu saudara yang bersama saya di studio sudah hadir. Yang pertama Pak Restu Ridwan Citawan AMD Ikom. Beliau adalah penyuluh KB terampil untuk koordinator lapangan Pontianak Tenggara. Apa kabar Pak Restu? Baik. Ada salam khusus? Salam khusus berencana itu keren. Oh, jadi lagi. Hidup berencana itu salam BKKBN, hidup berencana itu keren. Seperti ini. Sarang BKKBN, hidup berencana itu keren. Oh, enggak sarang yang lagi ya. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita ada Ibu Nurjana Sarjana Sosial, penyuluh KB Ahmadiyah Korlap Pontianak Timur. Iya. Ini biasa tadi saya dengar-dengar sebelum kita on air bilangnya Bunda. Bunda dari Pontin. Oke. Silakan Bunda, ada yang sampaikan salam dulu mungkin untuk warga di Pontianak Timur. Karena kami dari BKKBN, jadi salam keluarga berencana itu keren. Oh, oke, sama ya, berencana itu keren. Berencana itu keren, kalau KB kan 2 anak, pas ya? Iya. 2 juga. 2 juga, baik. Nah, kita terima kasih sudah hadir di Spesial Dialog untuk YTV dan temanya cukup panjang dan lengkap, tapi menarik. Ketika ada kata quick win di situ, ada sinergi lintas sektor gitu ya. Nah, mungkin boleh berbagi singkat dengan kita kenapa tema ini yang dipilih. Saya ke Bunda, silakan. Tema ini dipilih karena program dari pemerintah itu Quick Win itu kan terdiri dari 5 program, yaitu adanya program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Sidaya, Lansia Berdaya, Super Up Keluarga Indonesia. Jadi tema ini mencakupi program yaitu keluarga itu, karena BKKB itu yaitu keluarga yang untuk 8 fungsi keluarga itu, yaitu ketahanan keluarga di dalam ketahanan keluarga itu. Baik, ada 5 program dari Quick Win gitu ya. Saya kepada Restu, ketika berbicara dengan program Quick Win, saya jadi belajar juga loh saudara. Ketika berbicara tentang program Quick Win, dia langsung keluar nih banyak sekali informasi, ada genting seperti yang tadi Bunda sudah sampaikan. Mungkin boleh sampaikan dengan kita, dengan pemirsa, dari 5 itu singkatnya seperti apa? Kenapa ada genting? Apa itu genting? Apa itu gati? Apa itu tamasya? Kemudian ada Lansia Berdaya dan ada Super App Keluarga Indonesia. Iya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin beri perkenalan dulu ya. Ini kan Quick Win. Dari tadi Quick Win ke Kemenduk Bangga BKKBN. Mungkin orang dulunya familiar dengan BKKBN. Jadi sebelumnya itu betul BKKBN itu lembaga non kementerian. Nah, pada tahun di 2025 awal tahun itu BKKBN ini bertransformasi menjadi lembaga kementerian. Makanya itu disingkatnya Kemenduk Bangga. Makanya Quick Win Kemenduk Bangga yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Seperti itu. Jadi ini bukan program prioritas nasional dari Kemenduk Bangga, yaitu ada Quick Win ada 5. Ada tadi yang pertama ada Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Lalu ada tadi Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, ada juga Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ada Sidaya, Lansia Berdaya, terus Super App Keluarga Indonesia, seperti itu. Baik, untuk di Kota Pontianak sendiri dari sampai sejauh ini begitu, pelaksanaan Genting sudah sejak kapan? Kemudian kalau hitungan persentasenya ini sudah berapa banyak dilaksanakan di 6 kecamatan? Oke, silakan.
untuk pelaksanaan ini, untuk pembagiannya dari 5 quick win ini kan tadi salah satunya di Super App itu memang dikelola oleh perwakilan provinsi dari Super Kementerian App Provinsi. di provinsi. Ya. Itu berhubungan dengan Datin, data dan informasi. Untuk kita di penyuluh lapangan ini, penyuluh KB ini, yaitu kita melaksanakan salah satunya ada 4. Sebenarnya dari keempat itu setiap kecamatan itu sudah berjalan seperti itu. Jadi 4-4-nya di semua kecamatan dilaksanakan. Ada berbagi, jadi berbagi. seperti itu. Oke, ada fokus. Jadi karena kita dibagi gitu ya Mbak Eva. Jadi seperti saya di Kecamatan Pontianak Tenggara itu sudah ada 4 yang berjalan, 4 sudah berjalan. Salah satunya yaitu ada genting, yaitu pemberian bantuan kepada keluarga yang berisiko stunting. Ada juga tadi ada sekolah lansia dari Sidaya, ada juga Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak oleh TPA Aisyah 2 di Paris 2, yang terakhir itu ada Gati. Kita sudah melaksanakan sebaya sekolah bersama ayah. Kita berbicara program nasional tadi yang diimplementasikan di tingkat daerah. Nah, seperti apa Kota Pontianak menerjemahkan itu langsung untuk ke masyarakat? Tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Di sana semua ada, di sana semua bisa, asalkan sesuai aturannya. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di Spesial Dialog dengan tema kita penyuluh KB dan sinergi lintas sektor sebagai kunci sukses program Quick Win dari Kemenduk Bangga BKKBN Kalbar untuk keluarga berkualitas. Dan masih dengan narasumber dari, saya cantik dulu ini, dari DP2 KBP3A Kota Pontianak. Untuk segmen ini masih bersama Mas Restu dan juga sama Ibu atau Bunda Nurjana begitu ya. Tadi dari Pontianak Tenggara sudah berbagi. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan Quick Win di Pontianak Timur? Silakan. Terima kasih ya Mbak Eva. Nah, kebetulan kami dari Pontim, itu saya sendiri, di Pontianak Timur itu baru 2 kegiatan program yang kami laksanakan, yaitu program Genting dan Gati. Program Genting ini gerakan orang tua asuh cegah stunting. Di sini kami sudah melaksanakan itu melalui gerakan komunitas Sinfu, yaitu khusus warga Chinese. Alhamdulillah mereka sudah melakukan memberikan sembako kepada masyarakat yang stunting gitu, jadi berupa itu. Nah, juga kami melalui edukasi yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, yaitu masalah gerakan orang tua asuh ini tadi. Nah, kalau Gati kami pendekatan kepada KUA, memberikan juga penyuluhan edukasi, di mana di situ di KUA kan ada calon pengantin. Nah, di situ kami memberikan edukasi kepada mereka karena mereka sebagai calon ayah gitu. Nah, itu juga ke lapangan bekerjasama dengan kader, dengan bahkan dengan lintas sektoral seperti Babinsa, Babinmas, bahkan Pengkot, pihak kelurahan itu. Jadi semua alhamdulillah mendukung kegiatan program tersebut gitu. Oke, baik. Sejauh ini sejak pelaksanaan pertama nih Bunda, apalagi kalau kita tahu misalnya karakteristik masyarakat kan beda-beda gitu ya. Iya. Tantangan masyarakat di lapangan juga beda-beda gitu. Iya. Nah, ketika pemerintah datang dengan program yang apa sih Genting, apa sih Gati gitu, respon pertama mereka seperti apa Bunda? Ya, memang namanya program baru ya Mbak ya. Respon mereka pada pertama kali karena mereka belum mengerti apa yang dimaksud dengan genting atau gati tadi. Ya, kami secara sabar, yaitu tadi memberikan edukasi kepada mereka. Nah, terutama kami juga mempunyai perpanjangan tangan di lapangan seperti kader-kader yang ada di wilayah binaan kami. Jadi kader-kader inilah kami memberikan sosialisasi kepada mereka sehingga mereka bisa menyampaikan ke masyarakat awam di wilayah mereka gitu. Oke, baik. Saya kepada Mas Restu. Iya. Mas Restu, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana respon awal dari masyarakat? Tanggapannya seperti apa? Adakah antusiasme di situ? Atau
hanya ada hangat-hangat di awal aja, akhirnya kalau nggak korlapnya datang gitu nggak diterusin, atau seperti apa mekanismenya? Ya, untuk di awal namanya program baru seperti yang Bunda Ana bilang, memang masyarakat itu belum mengetahui maksud dan tujuannya itu untuk apa, ya seperti itu. Ya tentunya kami dari penyuluh KBI juga memberikan sosialisasi di penyuluhan, baik itu kita ke posyandu ataupun di KU ataupun penyuluhan yang bersifat di masyarakat. Kami tetap menggaungkan apa itu Kemendikbud Bangga, apa itu Quick Win, karena agar masyarakat dapat menerima apa itu program-program kami, dan alhamdulillah yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu, dan tentunya salah satunya dari ke-5 program alhamdulillah sudah dapat berjalan karena berkat yaitu kerjasama lintas sektor juga seperti itu, baik dari puskesmas maupun swasta ataupun dari masyarakat itu sendiri, dan tentunya peran kader itu juga sangat besar di sini, karena untuk menggaungkan program baru itu tidak hal yang mudah ya. Jadi kita pun tetap memberikan bekerja bersinergi, berkolaborasi secara bersama-sama agar program ini dapat berjalan. Mungkin boleh dibagi kepada pemirsa, Pontianak Tenggara itu konsentrasinya di wilayah mana saja, atau juga yang saat ini mungkin ada masyarakat Pontim nih Pak, Pontianak Tenggara gitu ya. Kayaknya kami belum tahu tuh, kami belum dapat tuh. Nah, kesempatan kali ini untuk bisa sampaikan tuh kemana kalau di Pontianak Tenggara mau tahu informasi tentang ganti, tentang genting, karena udah hampir semua ya di Pontianak Tenggara. Sementara di Pontianak Timur baru 2 tadi ya, genting sama ganti. Silakan. Di Pontianak Tenggara sudah 4, yaitu untuk tadi yang pertama itu genting, itu sebenarnya setiap kelurahan itu sudah ada otak. Di mana aja nih kelurahan di kelurahan di Bansil Laut, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat seperti itu. Dan untuk tadi Jati itu kita udah sekolah sebaya itu di Bansil Laut, di SMP IT Nurul Wahda, kelurahan Bansil Laut. Dan untuk tadi ada Sidaya itu di kelurahan Bansil Darat, ada sekolah lansia namanya Kencana Bahagia. Seperti itu. Yang satu lagi tadi Jati Tamasya. Untuk Tamasya itu juga sudah berjalan di Tamasya TPA Aisyah 2 di Kelurahan Bangka Belitung Darat. Tentunya untuk yang ingin tadi memberikan bantuan, kita pun membuka posko sebenarnya di setiap balai. Jadi masyarakat juga diberikan kesempatan. Iya, tentunya diberikan kesempatan dapat langsung di balai-balai ya, sama seperti di timur, di barat atau di selatan, di utara pun kita ada balai penyuluh KB. Jadi masyarakat ingin lebih tahu terkait Quick Win atau memberikan bantuan terkait untuk mempercepat kan, karena Quick Win ini kan tujuannya pada akhirnya untuk membangun keluarga yang berkualitas, tentunya mencapai program pemerintah juga menuju Indonesia Emas di tahun 2045 seperti itu. Baik, apa kendala di lapangan yang Mas Restu dan tim rasakan, terutama di Tenggara begitu ya, karakteristiknya, kemudian tingkat kepadatan penduduk ini kan beda-beda nih tingkat kecamatan begitu. Betul. Kemudian juga kecamatan kita di Kota Pontianak ini ada wilayah pinggiran dan ada wilayah yang di tengah pusat kota. Ini kan karakteristiknya beda-beda nih. Nah, bagaimana yang di Pontianak Tenggara? Untuk di Pontianak Tenggara betul, tadi kan ada laut, ada daratan, ada lautannya. Tentu karakteristiknya sangat jauh berbeda. Ya baik dari karena kita tinggal di multikultur juga ya. Tentunya pendekatan itu harus menyesuaikan ke adatan atau ke budaya di sekitar warga juga seperti itu. Tentunya kalau kita di daerah pesisir yang laut itu kita dapat menyampaikannya itu lebih pendekatannya tuh secara kita bilang itu berdasarkan lihat juga karakter dari masyarakat, berdasarkan dari pendidikannya. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang begitu sulit dimengerti, jadi kita harus yang lebih mudah seperti itu. Jadi intinya dari program itu kita bikin kunci utamanya seperti itu. Oke, baik. Nah, saya dengan pertanyaan yang sama untuk Pontianak Timur Ibu. Nah, kalau ketika berbicara di Pontianak Timur kan kita juga tahu nih ada titik komunitas mana yang paling besar di sana. Nah, bagaimana cara membuka komunikasi pertama, kemudian memelihara komunikasi, karena itu yang paling penting ya. Biasa kenalan gitu. Berikutnya kita belum tahu. Boleh diceritakan kita Bunda? Iya, terima kasih Mbak Eva. Kami dari Pontianak Timur, ya itu seperti katakan AA tadi katakan bahwa pertama kita melihat latar belakang mereka, karena kami seorang perempuan, karena kita kadang-kadang pendekatan banyak kepada perempuan kan. Nah, kalau perspektif kita lihat, apalagi di daerah pesisir kan, mereka yang tahap ekonominya rendah, terus pendidikannya juga rendah, kurang. Kadang-kadang mereka itu, kalau kita berbicara itu kadang-kadang mereka yang lebih kadang-kadang mereka lebih pinter kadang-kadang dari kita kan. Nah, kadang gas aja. Iya, gitu kadang-kadang
oh ya Bu ini begini kata Mbak gini-gini. Tapi kita tidaknya secara sabar kita bertingkat kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa program ini seperti ini, genting, gati yang ada di wilayah kita ini seperti ini. Jadi sasarannya seperti ini. Jadi begitu. Apa biasanya pertanyaan dari mereka begitu yang ketika teman-teman datang ke lapangan memperkenalkan program, mengajak mereka, responnya apa biasa pertanyaannya? Mereka kadang-kadang kita bertanya nih kepada mereka nih, kadang-kadang kita datang nih, Mbak ini, terus kadang-kadang yang mereka kadang-kadang apa sih Bu fungsinya, apa sih Bu? Kalau kita ngajak misalnya ke posyandu, ya fungsinya banyak sekali. Saya bilang kita bisa membawa anak bayi balita kita pemeriksaan di sana secara gratis, nggak bayar. Kalau ibu pergi ke tempat lain kan harus bayar. Terus kalau di sini wilayah ibu sendiri juga jangkauannya lebih mudah, dekat gitu. Pelayanannya sama ibu dengan puskesmas yang lain, pelayanannya sama. Kayak imunisasi sama saya bilang. Atau di situ juga ibu mendapatkan wawasan istilahnya tidak dari pengetahuan. Kita di situ kalau di posyandu ada memberikan penyuluhan. Dari situ kan kita mendapatkan pengetahuan yang kita tidak tahu gitu. Nah, apa yang ibu tidak tahu di situ ibu bisa bertanya langsung. Nah, begitu. Begitu lah responnya. Saya kepada Mas Restu, pernah nggak ada yang gini, ngapain kita harus datang di istilahnya kita kan di Kota Pontianak ya, vaskes kesehatan utama ada di sini begitu. Pernah nggak ada yang bertanya, ngapain kami harus ke situ? Toh kami nanti bisa ke tempat A, atau tempat B, vaskes A, vaskes B, yang mungkin notabene lebih cepat, lebih apa prosesnya begitu. Atau ada juga yang kayak kita bicara soal stunting gitu ya. Bicara soal stunting nggak semua orang paham, meskipun sudah sosialisasinya jor-joran gitu. Nah, pengalaman Mas Restu seperti apa di lapangan? Untuk stunting sendiri ya, kenapa kita harus memberikan rujukan kepada beberapa vaskes? Karena kan itu ada, kalau untuk vaskes itu kan ada tingkatannya. Kita tentunya untuk wilayah seperti di laut, di Tenggara itu kan ada 2 puskesmas, Paris 1 dan Kampung Bangka. Tentunya untuk memetakan lebih gampang, untuk nantinya penanganan stuntingnya itu lebih cepat seperti itu, Pak. Makanya di Quick ini kan tadi bantuan orang tua asuh cegah stunting. Jadi kan kita sudah tahu nih. Dan kita pun sebelum mengatakan pemberian bantuan, kita tuh ada verifikasi validasi data by name by address-nya. Jadi kita datang kunjungan juga, nanti kan kita tentunya ada dapat data itu dari vaskes juga, dan kita sandingkan data kita juga. Jadi mana-mana saja memang keluarga yang bisa yang diberikan bantuan untuk program genting itu sendiri. Oke. Singkat Mas Restu, sebelum kita berpindah ke narasumber berikutnya. Ini kan ketika melakukan sosialisasi pasti ada inovasi gitu ya. Ada inovasi, kemudian pendekatan komunikasi tadi sudah disampaikan. Kalau sama Bunda mah nggak apa sih namanya, nggak bosan-bosan ya Bunda ya. Meskipun agak digas-gas tadi. Nah, kalau untuk inovasinya seperti apa sosialisasinya? Nah, tentunya inovasi untuk dari semua program Quick Win itu kita kan tadi bersinergi dengan lintas sektor. Salah satunya kita membuat tadi ada penyuluhan di KUA seperti itu. Terus kita juga tentunya nah tentu yang tadi genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Otomatis ya kita dari penyuluh KB itu harus menjadi otak orang tua asuh, karena kita memberikan role model. Ibaratnya kita akan membawa satu program sedangkan kita tidak terlibat seperti apa kan, makanya kita yang sebagai pencetusnya kita juga yang harus memberikan contoh untuk mereka. Kalau gitu Mas Restu sudah ada berapa orang nih? Kalau kemarin saya baru dua. Iya, yang di Bangka Belitung Laut sama di Banser Laut sama di Bangka Belitung Laut seperti itu. Kalau Bunda? Ada di dalam Bugis, yaitu tadi komunitas Sinfu. Sainis ya. Jadi berterima kasih sekali mereka sudah membantu gitu. Alhamdulillah. Baik, ini luar biasa sekali untuk catatan pelaksanaan Quick Win yang di Pontianak Tenggara, kemudian juga di Pontianak Timur. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan pemirsa Ruai TV. Untuk Mas Restu Ridwan Citawan AMD Kom, penyuluh KB Terampil Korlap Pontianak Tenggara, dan Bunda Ana atau Ibu Nurjana Esos, penyuluh KB Alimadia Korlap Pontianak Timur ya. Kita sampai jumpa di lain kesempatan. Baik saudara, demikian untuk spesial dialog kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena selepas segmen ini akan ada narasumber lainnya yang akan berbagi informasi terkait bagaimana pelaksanaan Quick Win di wilayah kota Pontianak lainnya. Tetap bersama kami, spesial dialog akan segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-254 Kota Pontianak. Sebagai kota Katulistiwa, Kota Pontianak kita harapkan bisa terus maju, bisa mensejahterakan rakyatnya, warganya, dan bisa hidup dengan nyaman dan bahagia di tengah-tengah suasana kota yang humanis, dengan kesempatan berusaha, kesempatan berinvestasi, dan menjadi kota idaman bagi warganya. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Kota Pontianak. Pontianak bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, penyuluh KB dan sinergi lintas sektor sebagai kunci sukses program Quick Win Kemenduk Bangga BKKBN Kalbar untuk keluarga berkualitas menjadi tema kita di spesial dialog kali ini dengan narasumber dari DP2KB P3A Kota Pontianak. Dan kali ini kita sudah bersuli narasumber dan sudah hadir bersama kita ini Korlap Pontianak Selatan dan Korlap Pontianak Kota. Mari kita sapa dua tamu saya kali ini. Halo, salam jumpa Ibu-Ibu. Salam jumpa. Baik, terima kasih. Kita akan sapa dulu dengan yang paling ujung ada Ibu Nurul Filzah SKM, penyuluh KB ahli pertama Korlap Pontianak Selatan. Iya, betul sekali. Apa kabar Bu Nurul? Baik, alhamdulillah. Ada salam juga? Ada. Seperti apa silakan? Apa ya? Gak tadi Hidup sama berencana. Oh, itu berencana, itu keren deh ya. Oke, Dua baik. anak lebih sehat. Oh, oke, baik. Dua anak lebih sehat. Iya. Ini sudah dua sih ya. Baik, dan bersama kita juga sudah hadir Ibu Insinyur Emi Suraya, penyuluh KB ahli Madya untuk Korlap Pontianak Kota. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ada salam juga nggak nih? Sama lah. Sama ya? Atau ada yang mau disapa dulu, silakan untuk menyapa untuk Kota Pontianak ini ya, Pontianak Kota. Silakan Ibu. Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, terutama kader IMP yang selalu bersama saya, Poktang, kelompok Poktang, RT, Lurah atau masyarakat di sekitarnya. Saya di sini yakin menyuarakan tentang kegiatan penyuluh KB beserta IMP di Kecamatan Pontianak Kota. Oke, baik. Terima kasih Ibu Emi. Baik, yang pertama tentu ketika berbicara soal program gitu, masyarakat ingin tahu bagaimana sih sebenarnya capaian di lapangan seperti itu. Saya mulai dari capaian di Pontianak Selatan. Selatan dan Pontianak Kota ini kan tengah kota ya, tengah kota. Nah, ini apakah ada tantangannya kalau kita lihat kaum urbannya nggak banyak nih di selatan dan kota? Apakah benar dengan tidak ada kaum urban atau minim kaum urban ini lebih lancar atau seperti apa? Silakan saya mulai dulu. Oke, terima kasih Mbak Eva. Jadi kalau ditanya tadi tentang capaian kami di selatan, tentunya tadi dengan program Quick Win ini yang ada 5, kami di selatan itu berjalannya saat ini 3. Yang paling utama kami tingkatkan capaian itu di Genting, kemudian di Gerakan Ayah Teladan Indonesia, kemudian ada satu lagi program Sebaya Sekolah Bersama Ayah. Nah, ini menyasar ke remaja-remaja. Jadi kalau dari Genting ini kami dapat bantuan, kami distribusikan itu dari Basnas, Badan Zakat Nasional, yang diberikan itu kami berikan ke setiap kelurahan itu. Kemarin kami salurkan ada 16 untuk 16 masyarakat yang membutuhkan. Kemudian tadi ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia, kami terbentuk di Kelurahan Parit Tokaya dengan nama kelompoknya Saklawase. Jadi kami bersinergi dengan masyarakat sekitar yang memiliki adat budaya yang kental, karena di Parit Tokaya ini kebanyakan dari keluarga kita dari Jawa, seperti itu. Kemudian tadi kalau tantangannya, kami sendiri memang banyak sekali tantangan di lapangan. Tentunya peran serta lintas sektor yang membantu kami menyampaikan, menyuarakan program kami juga sangat membantu kami. Oke, lintas sektor yang dimaksud oleh Bu Nurul itu seperti apa? Lintas sektor di sini
tentunya tidak jauh dari peran camat, lurah setempat, RT, RW yang kami selalu meminta bantuan ke mereka. Kemudian tadi ada Babinsa dan Babin Kamtipmas juga tentunya, puskesmas yang terutama, karena semua dari kami ini bekerjanya selalu dengan lintas sektor, apalagi dengan data-data stunting ini yang Mbak Eva, tentunya kami bersinergi dengan puskesmas. Baik, sebelum ke Ibu Emi, apakah sejauh ini sudah bisa kita lihat apa hasilnya? Misalnya apakah sudah ada data minimal, mungkin kalau kita mau bilang stuntingnya berkurang secara parsial mungkin, apakah memungkinkan untuk disampaikan begitu? Atau apakah ada perubahan-perubahan pola, mungkin pola hidup gitu yang kebiasaannya sebelum para koordinator lapangan ini datang, kemudian setelah ada pembinaan seperti apa begitu? Silakan. Mungkin dari genting tadi ya Bu Eva ya. Jadi di sini kalau genting ini kemarin kami memang mendapatkan satu kasus yang benar-benar struggle gitu Pak. Dari anaknya yang lahir 3 kilo kemudian tiba-tiba turun sampai 1,9 kilo tanpa ada sebab infeksi dan lainnya. Nah ternyata memang setelah kami pahami, selidiki di lapangan, ternyata memang kejadiannya itu bahwa ibunya ini merasa menyusui, tetapi ternyata ASINnya itu tidak ada atau sedikit, tidak berkualitas. Iya, jadi dia tetap menyusukan anaknya, tetapi ASINnya itu ternyata kurang berkualitas. Maka dari itu kami dari genting ini memadu padankan nih KIE, edukasi dari puskesmas, dan kemudian ditimbang, diukur. Alhamdulillah selama bantuan genting diberikan 6 bulan ini dan kerjasama dengan puskesmas dan juga fasilitas kesehatan, anak ini sekarang sudah dalam umur 8 bulan sudah 9,5 kilo. Oh, luar biasa. Semoga nonton juga ya. Semoga terima kasih ke Puskesmas Gang Sehat, khususnya petugas gizi ya. Kami berterima kasih karena atas kerjasama ini kita berhasil gitu untuk walaupun hasilnya baru satu saat ini yang kami tangani mendetail menyeluruh itu, tetapi kami puas dengan hasilnya gitu Mbak Eva, karena dari 1,9 ke 9 kilo itu sangat jauh di jangka waktu 8 bulan saja gitu. Baik, luar biasa ya, dan ternyata kualitas dan kuantitas itu sama penting ya, itu ya Bu Nurul ya. Kualitasnya itu kita dapatkan dari kuantitas. Jadi semakin banyak asupan yang masuk dan bergizi, kualitasnya akan membaik gitu. Baik, ini success story dari Pontianak Selatan. Nah, bagaimana dengan di Pontianak Kota? Ibu Emi, boleh bercerita dengan kita seperti apa? Apakah ada perubahan masyarakat di sana, warga di sana sebelum dan sesudah melakukan pendataan? Ya, kita di masyarakat ada yang namanya perpanjangan dari PLKB, ya. Jadi ada tim MP dan Poktan. Dan itu yang utama itu adalah kelompok TPK, ya, tim pendamping keluarga. Nah itu tim pendamping keluarga itu terdiri dari bidan, tim kesehatan atau tim kesehatan, ada petugas gizinya, kemudian dari PKK. Nah PKK ini pendampingan kepada keluarga balita. Sedangkan untuk kader KB itu adanya di membina di Catin, calon pengantin. Nah, jadi mereka lah membantu kita untuk mensosialisasikan program-program kita untuk Quick Win. Jadi mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita di lapangan banyak sekali kegiatan-kegiatan kita kolaborasi. Misalnya kegiatan ada keluhan dari keluhan itu ada PKK, ya kebetulan saya juga pengurus PKK. Jadi menurut saya itu sangat mudah masuk ke mereka. Jadi kalau ada kegiatan kita masuk sambil sosialisasi. Oke, baik. Nah biasanya ketika mengumpulkan masyarakat begitu, Ibu memberikan undangan kepada masyarakat, ini berapa banyak sekali datang pada saat pertemuan? Alhamdulillah, misalnya kapasitas kita ya, misalnya Balai Biduan KB itu sekitar 40 orang. Alhamdulillah tuh datang, 95% tuh datang. Datang semua? Datang, alhamdulillah. Antusias ya, baik. Nah, bentuk sosialisasinya kalau kita boleh tahu itu seperti apa, Ibu? Di lapangan begitu, apakah memang tatap muka atau juga ada pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan? Ya, kita sosialisasi dalam pertemuan-pertemuannya, kemudian juga kita ada kunjungan rumah bersama kader.
Jadi kader kunjungan yang kunjung TPK ke masyarakat kita ikut. Jadi itu kita ikut sosialisasi. Oke, baik, nanti saya akan ada pertanyaan lagi nih dari Pontianak Kota. Saya ke Pontianak Selatan dulu nih kepada Bu Nurul. Bu Nurul, dengan pertanyaan yang sama, apakah ada inovasi untuk bentuk komunikasi publik lah gitu kepada masyarakat, mengingat ini Pontianak Selatan, Pontianak Kota ini berada di pusat kota begitu, yang tantangannya kalau menurut saya justru lebih besar tantangannya. Biasanya gitu ya, yang kita baca, yang kita ketahui informasinya, individualismenya tuh tinggi gitu di perkotaan. Nah, tadi menarik ketika ada kasus mereka open gitu, kadang kan biasanya ada yang malu ya nganggap ini, waduh nanti dianggap gagal aku nih, aku orang kota kok bisa kena stunting, nah seperti itu. Silakan Bang Nurul. Oke, jadi kalau tadi tanya individualnya itu yang memang orang kota ini sangat-sangat sibuk ya, Pak ya, karena kebetulan saya juga dulu bertugas di kabupaten kota nih, di Kabupaten Kayong Utara. Saya membandingkan tuh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota itu memang jauh lebih fleksibel masyarakat desa seperti itu ya. Nah, jadi tadi ketika ditanya apakah ada inovasi yang kami buat di lapangan untuk publik ini, ya tentu saja kami buatnya itu karena sekarang saya di zaman milenial ya, Mbak Eva ya, jadi kami membuat Instagram. Jadi kami menggunakan medsos juga. medsos juga. Jadi kami mensosialisasikan lewat medsos, kami upload segala kegiatan dan edukasinya di situ. Kemudian kami juga hal-hal ini yang belum pernah ada di Kota Pontianak, yaitu yang baru terbentuk di tahun ini, yaitu pendampingan tadi yang kepada Jatim itu yang lebih publik lagi karena dilakukan secara tatap muka ya. Jadi kami itu inovasi yang kami buat di kota saat ini. Nah, untuk yang tadi yang lebih mendetail lagi sih di media sosial itu, karena publik semua bisa melihat di situ. Baik, nah menarik tadi ketika berbicara ada Genting, kemudian Gati, kemudian juga untuk yang Jatim tadi. Nah, dari semua program Quick Win yang dilaksanakan di Pontianak Selatan, stakeholder yang sampai dengan hari ini mungkin belum tersentuh kan dengan hadirnya ibu-ibu di sini, mau ajak bergabung deh stakeholder bagian apa? Mungkin ada Karang Tarunanya kah? Atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih diharapkan untuk bisa bekerja sama. Oke. Mungkin dari kami ini karena memang Genting ini yang paling kami harus targetkan mencapai di 10.000 ya Mbak Eva ya. Jadi 10.000 penerima manfaat gitu. Nah, sedangkan saat ini Kalimantan aja tuh masih sekitar 400 atau 500 gitu ya. Jadi masih sangat jauh gitu ya Mbak Eva ya. Jadi kami berharapnya itu para lintas sektor atau ada yang bersedia untuk menjadi donatur kami sangat open jika memang ada rezeki berlebih untuk masyarakat kita, karena tentunya kami juga menyalurkan ini dengan data. Jadi setelah kami daftarkan, nanti datanya kami daftarkan di portal Genting itu sendiri, jadi bisa diakses semuanya Mbak Eva. Jadi siapa yang mendaftar di situ bisa diakses, bisa dilihat apakah sudah disalurkan atau belum. Jadi kami berharapnya nanti ada donatur baru untuk program Genting kami untuk membantu masyarakat kita di Kota Pontianak yang mungkin saat ini masih membutuhkan bantuan kita seperti itu. Baik, saya kepada Bu Emi. Bu Emi, saya menarik ketika berbicara tentang Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Sudah dilaksanakan di Pontianak Kota? Kalau Pontianak Kota khususnya tentang ini Tamasya, Genting, dan sekolah lansia. Oke, sekolah lansia berdaya. Kenapa justru ngambil yang lansia, kemudian ini Ibu yang Tamasyanya? Kenapa? Kebetulan Tamasya kita memang dari pusat datanya itu ada 4 target sekolah lansia TPA di Kota Kota, jadi itu yang kita dekati. Kemudian kalau sekolah lansia juga itu sekolah lansia itu setiap kabupaten kota ada 1, jadi kita kebetulan kena yang sekolah lansia yang didanai sekolah lansia. Kemudian juga ada karena banyak sekali peminat untuk sekolah lansia ini. Lansianya sendiri atau anaknya yang datangnya? Kalau itu BKL lansia, sasarannya ada lansia dan keluarga lansia. Tapi ini sekolah lansia programnya gini. Jadi dari sekolah lansia atau usia lansia, dari mereka ini sumber untuk menjadi anggota sekolah lansia. Jadi mereka nanti ada penilaiannya. Jadi yang lansia mandiri dan lansia yang
pendampingan ringan ya, jadi itu diarahkan untuk ke sekolah lansia. Sedangkan yang tingkat ketergantungannya yang sedang atau berat itu diarahkan untuk pendampingan jangka panjang. Di situ ada keluarganya yang dilatih untuk PJP, jadi dia mendampingi keluarga yang perlu pendampingan. Baik, nah ini kan bagus banget ya, program ini begitu. Iya. Nah, bagaimana sosialisasi sampai dengan sejauh ini di Pontianak Kota? Apakah cukup banyak masyarakat yang mengakses program itu atau seperti apa itu? Yang sekolah lansia. Iya, sekolah lansia ini. Kemudian tadi kan ada pendampingan nih untuk pihak keluarga jika lansianya tadi perlu pendampingan jangka panjang, seperti itu. Kita di BKBN itu ada sering sekali sosialisasi pembelajaran lewat Zoom. Jadi tentang pendampingan jangka panjang itu ada. Jadi kader-kader kalau ada Zoom, kita mengajak kader-kader BKL dan sekolah lansia untuk di Zoom, jadi tahu tentang pendampingan jangka panjang. Kalau di sekolah lansia itu apa aja sih Bu yang dilakukan? Biar kita tahu nih, biar bisa di luar nih ada orang tuanya di rumah, cuman ya udah dirawatin seadanya aja gitu. Nah, dengan menyaksikan acara ini menjadi tertarik nih, langsung cari di Sekolah lansia itu betul, sekolah daftar ya. Betul. Isi formulir langsung ya, Pak. Sekolah lansia itu menjadi sarana belajar bagi lansia untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, gizi lansia, sosial budaya dalam rangka untuk meningkatkan lansia yang tangguh dan lansia yang sehat, aktif, mandiri dan produktif sehingga menjadi lansia yang bahagia dan sejahtera. Nah, di situ tadi kan syarat untuk menjadi anggota lansia tadi kan sudah saya katakannya tadi ya, dia sebagai lansia mandiri dan ringan, kemudian berusia minimal 60 tahun. Minimal. Jadi ada anggotanya itu sampai berumur 84 tahun. Nah, kita selalu juga gitu, umur 84 tahun tapi masih bisa. Pertama tuh kita ajak, yo ibu kita ini ya, kita ikut sekolah lansia ya. Maaf Bu, saya tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Dikiranya yang nama sekolah tuh, tapi enggak Bu, kita hanya belajar sambil bermain gitu. Nah, sekali mereka udah ikut tuh, mereka tuh suka ngasih. Kita undang jam 8, sebelum jam 8 mereka udah datang. Baik, sebelum kita jeda, Ibu Emi, apa tantangannya kalau di Pontianak Kota? Kalau tadi Ibu Nurul sudah menyampaikan tantangannya gitu. Nah, kalau di Pontianak Kota sendiri ini seperti apa tantangannya? Nah, tantangan itu ya, masyarakatnya kan beragam, banyak suku. Kadang yang tingkat yang tinggi, yang sibuk, kalau diundang tuh susah. Kemudian kalau yang itu ya, kalau Cina itu kan ini ya, pagarnya tinggi-tinggi. Rumah-rumahnya susah lihat. Jadi tidak bisa orang sembarang, tapi kalau lewat RT, lewat kader, nah itu kadernya setempat yang dikenal, mereka mau welcome lah dengan kita. Baik, luar biasa ya pengalaman koordinator lapangan seperti ini, harus sabar tadinya. Kalau di segmen 1 kan sebelum kita menjadi orang tua promosikan atau mensosialisasikan orang tua asli kita dulu gitu ya. Ini sebelum mengajak orang tua sekolah lansia kita dulu yang kita rawat gitu ya Ibu ya. Baik, Bu Nurul kemudian juga Bu Emi, kita harus jeda dulu nanti untuk kembali lagi. Terima kasih sudah berbagi, sukses untuk di Pontianak Selatan, kita tunggu lagi gebrakan-gebrakannya dan bisa dipublis ya di media sosial. Bu Emi, sukses juga untuk aktivitas di Pontianak Kota. Terima kasih. Baik saudara, demikian untuk segmen ini dengan narasumber tadi ada Ibu Nurul Filzah SKM, penyuluh KB ahli pertama dari Korlap Pontianak Selatan. Kemudian juga ada Ibu Insinyur Emi Surayat, penyuluh KB ahli media dari Pontianak Kota. Tetap bersama kami, spesial dialog kasih kakak. Komisaris, direksi, manajemen dan seluruh kru Ruai Televisi mengucapkan selamat ulang tahun ke-254 Kota Pontianak. Semoga kota Katulistiwa tercinta ini terus melaju dengan kemajuan di berbagai bidang yang dibangun dengan semangat gotong royong, inovasi, dan pelayanan publik yang prima. Teruslah bertumbuh menjadi kota yang modern, tanpa kehilangan jati diri, budaya, dan kehangatan masyarakatnya, agar Pontianak selalu menjadi rumah yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi seluruh warganya.
Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita masih di spesial dialog dengan narasumber dari DP2KB P3A Kota Pontianak, teman-teman dari koordinator lapangan untuk keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana, dengan tema kita penyuluh KB dan sinergi lintas sektor sebagai kunci sukses untuk program Quick Win Kemenduk Bangga BKKBN Kalbar untuk keluarga berkualitas. Nah, tadi sudah ada dari Pontianak Selatan, kemudian juga Pontianak Kota, sebelumnya juga sudah ada Pontianak Tenggara, kemudian juga untuk di daerah Pontianak Timur. Nah, bagaimana di Pontianak Barat serta di Pontianak Utara? Untuk itu narasumber yang sudah hadir bersama saya kali ini ada yang pertama tentu Korlap dari Pontianak Barat, kemudian ada Korlap dari Pontianak Utara. Siapa saja mereka? Mari kita sapa. Selamat berjumpa Pak Bambang dan Kak Niar. Berjumpa baik Pak. Oke, baik kita sapa dulu dari yang ujung dulu, dari yang cantik yang bersama saya. Ada Kak Yuniar Kristi Tarigas AMDAB, penyuluh KB Terampil Korlap Pontianak Utara. Apa kabar Kak Niar? Baik, terima kasih Mbak. Baik, silakan mungkin ada salam untuk menyapa dampingannya di Pontianak Utara. Oke, untuk Pontianak Utara saya ada salam untuk Tegas Santing. Oh, oke, Tegas Santing. Nggak ada bunyinya ya? Iya. Kirain Tegas Santing stop. Baik, terima kasih Kak Niar. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Pak Bambang Yuwono, Sarjana Sosial MSI, penyuluh KB Alimadia untuk Korlap Pontianak Barat, satu kampung kita Pak. Ya. Silakan Pak. Sapa. Selamat pagi semuanya. Kalau kita ada salam, mungkin saya berbeda, salam penyuluh KB. Silakan. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Sehat, semangat, luar biasa. Besok-besok saya usul sampai center nanti enggak? Boleh. Sehat, semangat, luar biasa. Terus tadi Tegas Santing. Oh, tangannya 5. Ini ada ininya. Ada maknanya. Enggak ada jumlahnya. Tegas Santing. Baik. Nah, ketika kita berbicara tentang tema tadi ada program Quick Win, tentu pertanyaannya juga hampir sama begitu ya. Bagaimana pelaksanaan Quick Win di tempat dampingan Anda masing-masing? Apa saja tantangannya? Inovasi seperti apa yang dilakukan? Apa saja perubahan yang sudah terjadi di wilayah dampingan Anda masing-masing? Saya mulai dari Mbak Narsi. Izin Mbak Eva, sebelumnya untuk Pontianak Utara itu sudah melakukan 2, yaitu program Gati dan Genting. Gati dan Genting. Nah, khusus untuk Gati, kami melakukan pembinaan pada calon pengantin pria. Nah, di situ gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi, bagaimana calon pria ini melakukan pendampingan kepada calon perempuan untuk melakukan pemeriksaan di awal sebelum mereka memberlangsungkan pernikahan. Ya, jadi mereka daftar dulu ke puskesmas, terus melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian penginputan LCMIL. LCMIL itu adalah LCMIL itu adalah aplikasi elektronik siap nikah. Nah, jadi setiap jatin yang ada di Kota Pontianak khususnya itu kami sarankan untuk mengisi LCMIL tersebut. Dan juga dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga. Nah, khusus untuk jatin mereka punya kader sendiri, yaitu kader yang menangani di sasaran jatin. Karena kalau BKKBN ini ada kader, yaitu kader tim pendamping keluarga Mbak Eva. Jadi dengan 3 sasaran, yaitu keluarga yang memiliki balita, yang kedua adalah ibu hamil, yang ketiga adalah jatin. Nah, ini adalah salah satu fase awal kami dalam pencegahan stunting. Nah, terus yang kedua dalam genting. Genting juga gerakan cegah stunting kan. Nah, ini lebih berperan pada keluarga yang berisiko stunting. Jadi, peran teman-teman kader di lapangan ini ialah melakukan memverifikasi data dulu. Jadi, apakah keluarga tersebut memang benar-benar masuk ke dalam daftar berisiko. Nah, setelah dilakukan validasi dan verifikasi data, mereka melakukan penginputan LCMIL, yang dimana penginputan LCMIL tersebut datanya disampaikan langsung ke Pusat. Nah, jadi kami cuma tugasnya ialah memutahirkan data saja, karena setiap tahunnya harus ada
validasi data yang akurat, karena di background ini kan kita harus menggunakan data yang pasif ya. Baik. Ada genting dan ada gati. Gati tadi sasarannya ke catin, ke calon pengantin terutama untuk yang pria dan wanita begitu ya. Nah sejauh ini Kak Yuniar kalau lihat di lapangan begitu, karena ada catatan juga untuk pemirsa, mungkin boleh kita highlight sedikit bahwa Kota Pontianak ini justru tingkat pernikahan dininya cukup tinggi jika dibandingkan dengan 13 kabupaten kota lainnya. Nah, semoga aja ini angkanya bergeser gitu ya. Nah, bagaimana di Pontianak Utara sendiri begitu? Kalau misalnya Kak Niar melihatnya tantangan masyarakat itu seperti apa? Karena biasa kita lihat ada kasus-kasus yang ada sangkut pautnya dengan misalnya kekerasan rumah tangga atau seksual atau apa begitu, atau pernikahan ini biasanya banyak itu Pontianak Utara gitu. Nah, catatan Kak Niar sendiri, pengalaman lah ya. Bagaimana, mau nggak mereka atau ada penolakan di awal atau seperti apa ketika mereka diajak gitu? Per Januari ini kan, jadi yang pertama tantangan yang terjadi itu adalah memang ya stigma masyarakat itu sendiri. Jadi ada beberapa wilayah yang mungkin masih melakukan penolakan terhadap program ini. Kenapa? Mereka merasa sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti pengukuran dan tidak perlu melakukan imunisasi. Karena ada beberapa stigma masyarakat yang mengatakan kalau mereka pergi membawa anaknya pergi ke posyandu, anaknya selalu demam. Ya kan? Karena imunisasi demam gitu. Terus yang kedua, jika dilakukan pengukuran itu lebih seperti menyumpah. Karena biasanya kalau melakukan pengukuran tinggi badan itu biasanya kepada orang yang sudah meninggal. Ada stigma-stigma seperti itu di tengah masyarakat. Nah, gimana datang dengan stigma seperti itu? Jadi dengan keberadaan tim pendamping keluarga ini, teman-teman kader itu mereka sedikit demi sedikit membuka wawasan dari keluarga yang punya balita tersebut. Jadi kami memberikan edukasi bahwasanya sekarang ini jika tidak dilakukan pengukuran atau penimbangan berat badan, kami tidak bisa memberikan atau mengukur apakah anak bapak atau ibu ini sehat, ya kan? Jadi sekarang ini kan sudah ada bahasanya dunia digital. Jadi kan kalau memang ragu terhadap apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan atau penyuluhnya sendiri, silahkan buka Google searching. Silahkan cari buktinya gitu ya. Baik. Terima kasih Kak Yuniar. Oke, masuk lanjut. Terus biasanya juga kami dengan tenaga kesehatan langsung turun door to door. Jadi ketika mereka, kalau kader kan mungkin mereka agak bisa menolak gitu kan, karena alasan kita sama-sama awal gitu. Tapi ketika petugas kesehatan mereka agak sedikit segan. Jadi ketika kami melakukan KIE atau penyuluhan, mereka bisa menerima. Oke, baik, itu menjadi tantangan tersendiri ya di Pontianak. Lebih door to door. Oke, baik dari Kak Yuniar demikian tadi kisahnya. Tapi tetap semangat ya Kak Yuniar ya. Saya kepada Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, bagaimana di Pontianak Barat, Bapak? Di Pontianak Barat karakteristiknya ada pedesaan juga di sana, kemudian juga berbatasan kita dengan Kubu Raya, kemudian juga daerah perkembangan di sana ada beberapa titik pembangunan yang dibangun di Pontianak Barat dengan kaum urban juga ternyata banyak Pontianak Barat. Silakan. Jadi kalau kita di Barat itu baru 2 juga di Quick Win itu yang kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan genting. Genting ini kita baru pada melakukan perpal tadi, verifikasi dan validasi data. Setelah kita dapat datanya, kita juga memberikan semacam penawaran lah kepada pihak tertentu yang misalnya kayak kemarin Singpu juga udah bantu di Barat. Kita waktu itu di satu kelurahan di Sungai Ciluar itu ada 23 data KRS itu, keluarga risiko stunting. Kita ngambil yang keluarga risiko stunting. Itu hanya dipilih 1. Itu pun dengan riwayat autoimun. Dan bantuannya hanya pengobatan, bukan itu.
Tapi untuk yang wilayah lain kita lakukan di Genting itu karena kita kan ada 3 yang dibantu itu. Yang pertama terkait dengan nutrisi. Nutrisi itu kita bantu dengan paket, dengan apa segala macam. Terus yang kedua kita edukasi, KIE. Kita komunikasikan, kita beri dia informasi, kita edukasi ke arah yang lebih baik. Kemudian yang terakhir sanitasi. Kita kolaborasi itu, kalau sanitasi kan bisa dengan PU, dengan apa itu. Itu juga banyak yang di sana dengan misalnya dengan PAL, tank jadi satu itu Pak. Di Sungai Beliung itu ada. Itu di era-era adanya program ini gitu kan. Di nutrisi sendiri kita juga ikut berperan di sana. Apakah lewat momen tertentu, misalnya kayak Ramadan berbagi segala macam itu udah kita lakukan di kampung KBI. Di sana juga ada lansianya, kadang dengan lansia juga bersenang. Cuman kita fokus kedua itu. Lalu terkait dengan Gati, kita udah di Gati itu kan ada 3. Pertama itu ada yang namanya kompak tenan, kedua dekat, yang ketiga terkait dengan sebaya, sekolah bersama ayah. Kebetulan di Barat kemarin itu di SMA 2 itu dengan MAN di bulan Agustus kemarin itu kita sudah melakukan 2 kali sekolah bersama ayah dengan 30 peserta. Jadi di sana kita edukasi kepada ayah-ayah supaya mereka itu memperhatikan juga bagaimana sih, karena kita Kemenduk Bangga. Intinya pembangunan keluarga kan. Jadi ayah dimintakan untuk berperan di dalam pembangunan keluarga, apakah tentang pembelajaran anak dan segala macamnya itu di kegiatan itu. Dan berarti itu ayah sudah, bukan hanya antar jemput anak aja gitu ya Pak tapi ya? di proses pembelajarannya ayah juga diminta untuk itu. Saya contohkan misalnya kayak kemarin di SMA 2 kita. Itu tuh mereka itu sampai bikin foto tuh bagaimana peran ayah ketika belajar bersama, ketika mereka diantar jemput itu, kemudian bagaimana mereka dekat dalam belajar bersama, kompak di dalam itu. Nah, contoh-contoh itu yang ingin diinikan. Dan fasilitasi dari BKKBN kemarin 2 kali itu, Sebaya di Pontianak Barat, satunya di MAN 1. Nah, itu udah kita lakukan. Baik, kita harus jeda dulu sebelum nanti kembali. Cuman saya mau kasih PR sama Pak Bambang. Pak, kalau di Pontianak Barat, apa tantangannya yang mungkin dirasa kalau tadi dari Mbak Niar kan bagaimana homogennya gitu kan, nah, heterogennya juga ada di situ, ada beberapa tempat yang mungkin ada heterogen. Nah, di Pontianak Barat sendiri apa saja tantangannya dan sejauh ini bagaimana untuk ada pemecahan tantangan tersebut? Tapi nanti Bapak di segmen berikutnya. Baik saudara, tetap bersama kami spesial dialog segera kembali. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Tidak terasa kita sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog kita bersama teman-teman koordinator lapangan dari DP2KB P3A Kota Pontianak. Baik, supaya lebih efisiensi waktunya, saya langsung kepada Pak Bambang. Pak Bambang, tadi bagaimana boleh berbagi singkat dengan kita tantangan apa saja di Pontianak Barat, kemudian solusinya seperti apa? Kalau Genting ini sebenarnya Mbak terkait betul dengan data yang dimiliki ini sudah ada, tetapi intervensinya itu yang masih kurang. Artinya kepedulian stakeholder ke apa tertentu itu yang ingin jadi orang tua asuh itu memang masih kurang. Nah, inilah maka dari sini kami juga mengharapkan, juga menghimbau adanya bantuan dari stakeholder, dari CSR, dari BUMN dan segala macamnya yang untuk supaya KRS yang kita sudah perpal itu bisa terbantu untuk pemantauan, juga untuk penanggulangannya terhadap supaya jangan sampai menjadi stunting gitu. Kemudian
apakah di Pontianak Barat ini juga sudah ada kayak apa sih tolok ukur keberhasilannya gitu di Pontianak Barat ini bagaimana? Kita target dengan capaian. Artinya kalau saya bicara masalah genting ya satu contoh, kalau 23 data kita hanya intervensi satu, berarti kan capaiannya masih rendah. Walaupun kita berusaha untuk membantu dengan tadi itu yang disampaikan ketua DPC kita Pak Restu itu kaitan dengan kepedulian kita juga. Jadi kita bikin paket-paket untuk bantu supaya bantuan nutrisi itu bisa mencapai target yang lebih baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Kak Niar, silakan untuk di Pontianak Utara sendiri. Tadi di semua narasumber saya tanya, ini bagaimana bentuk inovasi untuk komunikasi publiknya seperti apa? Kemudian apakah masih ada program lain yang juga menjadi program unggulan di teman-teman sendiri? Silakan. Nah kebetulan untuk ke akhir Desember ini tahun maksudnya, jadi kami juga melakukan pendampingan kepada remaja. Nah salah satunya adalah pembinaan kepada PIK remaja. Nah ini adalah melakukan pendampingan kepada remaja agar remaja-remaja yang ada di wilayah kota Pontianak Utara khususnya dapat merencanakan kehidupannya setelah sekolah, mau melanjutkan ke jenjang pendidikan seperti apa. Nah, itu ada juga yang namanya PKBR. Itu adalah persiapan kehidupan rumah tangga dalam remaja. Jadi ada umur ideal atau usia ideal bagi remaja melakukan pernikahan. Nah, begitu. Jadi kalau untuk wanita atau perempuan itu 21 tahun dan untuk lelaki 25 tahun. Nah, gitu. Jadi dalam pendewasaan usia pernikahan. Oke, baik. Nah, terkait dengan inovasi, kan di scroll medsos ini kayaknya ada ya. Mungkin boleh disampaikan dan kita secara umum mungkin kalau kita mau cari di media sosial tuh akunnya apa aja? Nah, jadi kebetulan di 6 kecamatan ini kami sudah mempunyai media sosial, yaitu Instagram dan Facebook. Nah, jadi kalau untuk Pontianak Utara itu BPKB_Pontianak Utara itu Instagram. Terus kalau untuk timur sama BPKB_Pontianak Timur. Kalau kota Pontianak Kota. Oke, berarti dia tetap keywordnya BPKB_kecamatan masing-masing gitu ya? Pontianak Selatan dan Tenggara. Jadi cari aja di 6 kecamatan itu tetap ada itu. Oke, baik. Selain Instagram, apakah tadi ada Facebook juga begitu ya? Nah, apa saja nih inovasi-inovasi lainnya yang sedang berlangsung atau sudah dilaksanakan? Inovasi yang sedang berlangsung salah satunya adalah KIM melalui media. Salah satunya adalah bagaimana aktivitas kami di lapangan, setelah itu kami upload di media sosial kami masing-masing kecamatan. Jadi kami ini ada ruang, jadi ada tingkatannya, ada IPKB, DPC kota, terus ada balai penyuluh itu sendiri. Nah, balai penyuluhnya itu di mana aja? Hampir semua tempat ada? Yes, setiap kecamatan itu ada. Jadi satu kota itu ada 6 titik, bahasanya ada 6 titik balai penyuluh. Oke, dan ini bisa dicari, bisa diakses dengan gampang. Dan ada di Instagram atau di Facebook atau di TikTok ada. Oke, BKKBN_ nama kotanya, gitu, nama kecamatannya gitu ya. Jadi BPKB Pontianak Utara. Jadi dicari aja per kecamatan. Per kecamatan. Baik, Kak Niar kemudian juga Pak Bambang, kita sudah hampir masuk ke waktu-waktu terakhir gitu. Pak Bambang, satu kalimat Pak untuk masyarakat terkait dengan Quick Win ini. Untuk final statement, satu kalimat aja. Semangat berkolaborasi. Semangat berkolaborasi, kan ya? Satu kalimat aja. Cegah stunting itu penting. Oke, baik, terima kasih. Semangat kolaborasi dan cegah stunting itu penting. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang dan Kak Niar sudah hadir di spesial dialog kali ini. Baik saudara, demikian untuk talk show spesial dialog kita dengan tema penyuluh keluarga berencana dan sinergi lintas sektor sebagai kunci sukses program Quick Win Kemenduk Bangga BKKBN Kalbar untuk keluarga berkualitas dengan tim koordinator lapangan dari DP2KB P3A Kota Pontianak. Semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi highlight, terutama Kota Pontianak ini selalu menjadi tolok ukur karena sebagai ibu kota provinsi tentu banyak hal yang kita lihat
untuk menjadi teladan. Semoga bermanfaat. Saya Pak Caroline undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam pemberdayaan. Sampai jumpa.